Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stella Kiamisnaini dengan NIM 2031610048. Dan saya Fitria Dwi Andriani dengan NIM 20316100017. Kami, mahasiswa Teknik Kimia UISI, melalui video ini kami ingin mempresentasikan terkait laporan kemajuan kami berupa poster. Adapun judul penelitian kami yaitu Brogels atau pemanfaatan sabut siwalan sebagai aerogel selulosa superabsorben hidrofobik pada limbah cair tekstil. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Ogi Putri Prastuti STMT dan Ibu Yuni Kurniati STMT. Untuk yang pertama, kami membahas terkait abstrak, di mana aerogel selulosa berbahan dasar sabut siwalan atau Borasus flammabilifer adalah jenis bahan baku yang ramah lingkungan dan multifungsional, yang memiliki potensi lebih besar dalam aplikasi absorpsi. Bertujuan untuk mengetahui perbandingan NaOH dan urea terhadap porositas dan densitas yang dihasilkan oleh aerogel selulosa dari sabut siwalan. Percobaan kami menggunakan variabel perbandingan NaOH dan urea 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8, di mana dengan waktu penyerapan limbah 5, 10, dan 15 menit. Untuk itu, kami menggunakan uji alfa selulose, uji FTIR, uji SEM, uji BET, dan uji penyerapan limbah tekstil. Penelitian kami menghasilkan aerogel selulosa berwarna coklat, berpori dan ringan, yang memiliki rentang densitas dari 0,51 hingga 0,79 gram per cm kubik, dan rentang porositas dari 99,3 hingga 99,5%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian kami. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa industri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan sebuah negara. Oleh karena itu, semakin tahun, jumlah industri akan semakin meningkat, khususnya di industri tekstil. Dalam produksinya, industri tekstil akan menghasilkan limbah berupa limbah warna cair tekstil, di mana limbah warna ini dapat mempengaruhi sifat air menjadi berwarna, bau, dan beracun, yang dapat menimbulkan dampak negatif ke lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses terlebih dahulu untuk menghilangkan zat warna tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu jenis absorben yaitu aerogel selulosa. Di sini kami mengangkat topik aerogel selulosa superabsorben dari sabut siwalan, yang memiliki kelebihan antara lain murah dan ramah lingkungan, bersifat ringan dan mudah diaplikasikan, kapasitas absorpsinya tinggi, dan bersifat hidrofobik. Kemudian, kami membahas terkait tujuan penelitian, di mana memiliki tujuan antara lain: 1. Untuk mengetahui cara membuat superabsorben aerogel sabut siwalan berbasis karbon. 2. Untuk mengetahui kapasitas absorpsi limbah cair dari Brogels. 3. Untuk mengetahui kondisi optimum perbandingan NaOH dan urea terhadap porositas dan densitas yang dihasilkan. Untuk itu, tahapan pertama adalah preparasi bahan, di mana sabut siwalan dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian disamakan ukurannya sebesar 100 mesh, kemudian disentrifugal dengan kecepatan 1200 rpm selama 25 menit, sehingga menghasilkan selulosa 1:15 dengan perbandingan sabut siwalan dan NaOH. Selanjutnya, setelah pulp selulosa dihasilkan, maka akan dilakukan proses sintesa aerogel. Yang pertama yaitu dengan metode pelarutan dengan NaOH urea. Adapun perbandingan yang kami gunakan antara lain 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8. Setelah itu dilakukan proses sonikasi dengan suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, sampel akan diletakkan ke dalam freezer dengan suhu -5 derajat Celcius selama 1 hari. Tujuannya untuk membentuk gel. Setelah gel terbentuk, selanjutnya sampel akan dilakukan proses solvent exchange, yaitu direndam dengan etanol 99%, lalu dicuci dengan air demin. Tujuannya adalah untuk membentuk struktur dari aerogel tersebut. Selanjutnya, sampel akan diletakkan kembali ke dalam freezer
Untuk selanjutnya, dilakukan metode pengeringan dengan freeze drying pada suhu minus 50 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah itu, aerogel selulosa dari sabut siwalan akan terbentuk. Selanjutnya, untuk membentuk aerogel superabsorben, maka diperlukan proses karbonisasi, yaitu dengan meletakkan sampel ke dalam tube furnace, lalu dipanaskan dengan suhu 650 derajat Celcius selama 1 jam, dengan dialiri oleh gas nitrogen. Setelah kami mendapatkan aerogel selulosa dan aerogel selulosa superabsorben, kami melakukan uji karakterisasi. Yang pertama, uji alfa selulosa menurut standar SNI 0444 tahun 2009. Kemudian, kami melakukan uji spektrofotometer UV vis untuk mengetahui kapasitas penyerapan absorpsi. Kemudian, kami melakukan uji FTIR untuk menentukan gugus fungsi dari aerogel selulosa. Kemudian, kami melakukan uji SEM untuk mengetahui morfologi dari aerogel selulosa tersebut. Kemudian, kami melakukan uji BET untuk mengetahui luas permukaan dan diameter pori. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian kami. Sebelumnya, penelitian kami sudah mencapai tahap di sintesa aerogel. Oleh karena itu, sudah terbentuk aerogel selulosa dari sabut siwalan. Nah, di sini kami yang pertama membahas tentang bentuk fisik aerogel itu. Terlihat pada gambar 1, ini merupakan hasil aerogel selulosa dari sabut siwalan setelah proses freeze drying. Lalu jika dilihat lebih detail lagi, pada gambar 2, terlihat bahwa aerogel selulosa yang kami dapatkan berwarna coklat, bersifat ringan, dan terbentuk pori, tetapi strukturnya masih kaku dan tidak elastis. Lalu di sini kami membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama dari Nguyen tahun 2014, yaitu aerogel dari limbah kertas. Yang kedua, penelitian dari Septiani tahun 2019, yaitu aerogel dari batang sorghum. Nah, di sini keduanya terlihat bahwa aerogel selulosa yang dihasilkan lebih berwarna putih, elastis, dan padat. Berbeda dengan hasil yang kami dapatkan. Hal ini disebabkan oleh kandungan lignin dari sabut siwalan itu masih cukup tinggi, di mana lignin ini nantinya dapat mengurangi kinerja dari penyerapan aerogel selulosa. Kemudian, kami menghasilkan densitas dan porositas, di mana kami menggunakan perbandingan NaOH urea 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8. Kemudian, kami menghasilkan densitas berkisar antara 0,5 hingga 0,7 gram per cm kubik, di mana densitas terendah terdapat pada perbandingan NaOH urea 1:2. Kemudian, pada hasil porositas berkisar antara 99,3 hingga 99,5%, di mana porositas tertinggi terdapat pada perbandingan NaOH urea 1:2. Hal ini sesuai dengan literatur SINYE 2017 bahwa penambahan NaOH urea dapat menimbulkan distribusi pori sehingga penyerapan warna tekstil lebih efisien. Berdasarkan hasil penelitian kami, maka dapat disimpulkan yang pertama, aerogel selulosa yang kami dapatkan berwarna coklat, ringan, dan terbentuk pori. Yang kedua, pada rasio penambahan NaOH urea yang paling optimal yaitu pada rasio 1:2 karena menghasilkan densitas yang paling rendah sebesar 0,515 gram per cm kubik dan porositas yang paling tinggi sebesar 99,584%. Setelah mendapatkan hasil, kami berencana untuk meneliti lebih lanjut terkait aerogel selulosa dengan cara review jurnal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.